Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kembalilah sekarang, teriak Ye Wei Yang sambil meraihnya. Kamu tidak terlindungi sedikit pun. Bukankah kamu hanya mengutuk bajingan itu sedikit sebelumnya? Mengapa kamu begitu tergila-gila dengan pria berkepala botak seperti itu? Dia sudah pergi selama lebih dari 4 tahun, dan tidak memberikan kabar sedikit pun. Jika dia tidak mencari kamu, itu berarti kamu sudah tidak memiliki tempat di hatinya. Bahkan jika dia datang, kamu perlu memberinya pelajaran yang baik, atau kamu tidak akan terus dimainkan olehnya berulang kali. Jadi kamu sebaiknya patuh dan duduk di sana. Kamu bahkan tidak diizinkan melihatnya, apa kamu mengerti? Ucap Ye Wei Yang. Feng Ling'er duduk di kursinya dengan sedih, dan menyatakan dengan suara rendah. Jangan seperti itu Sis Wei Yang. Lihatlah dia, seberapa kuat dia sekarang. Dia pasti menderita cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir, apakah kamu menganggapnya itu tidak luar biasa? Mencapai tingkat ke-9 pada usia 30, tidakkah kamu melihat beberapa potensi dalam dirinya? Ucap Feng Ling'er. Jangan terlalu puas diri. Bagaimana jika dia tidak menginginkanmu lagi? Tanya Ye Wei Yang. Feng Ling'er menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Dia pasti telah merencanakan untuk menjadi selebritas dalam semalam di Great Gathering Temple ini, itulah sebabnya dia tidak datang menemui aku, dan itu untuk menghindari bocornya kekuatan tim mereka, jawab Feng Ling'er. Melihat wajahnya yang percaya diri, Ye Wei Yang tidak bisa menahan tawa padanya. Kamu gadis yang luar biasa. Sungguh bunga putih kecil, kamu hanyalah bunga kecil yang tergila-gila. Aku tidak memperhatikan kamu lagi, ucap Ye Wei Yang. Kemenangan si Masian mendapat perhatian dari semua 6 kuil besar, tetapi kompetisi masih harus berjalan. Dengan sangat cepat, garis pandang para penonton tertarik kembali ke panggung. Tidak lama setelah si Masian berangkat untuk bertarung, kepala kuil mage Li Zhengzi dipilih untuk bergabung dalam pertempuran melawan seorang pejuang. Dia hanya perlu meluncurkan satu mantra untuk mencapai kemenangannya. Penampilannya sangat rendah, tetapi jelas lawannya tidak cukup kuat, dan tidak mampu memaksakan kemampuannya yang lain. Hampir setengah dari kontestan dari 6 kuil agung adalah pusat kekuatan besar tingkat ke-9. Setelah pertempuran antara pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 mulai terjadi, kompetisi menjadi lebih dan lebih intens lagi, dan pengguna domain bahkan muncul dalam satu pertempuran. Pada pertempuran ke-35, cahaya seleksi mendarat untuk ketiga kalinya pada seseorang dari Bright Glimmer of Hope, dan kali ini mendarat pada orang kelima dalam grup. Itu adalah seorang pria jangkung, tampak lebih muda dari 2 orang sebelumnya, dan rambutnya yang berwarna hijau sangatlah panjang. Penampilannya langsung menimbulkan komentar di sisi kuil mage, karena banyak penyihir yang mengenalinya. Dan di sisi kuil kesatria, seorang gadis berambut merah muda hampir langsung mengepalkan tinjunya, ia terlihat sangat lamban seperti Feng Ling'er sebelumnya. Menggertakkan giginya, dengan susah payah dia menahan keinginan untuk berteriak dengan keras. Li Zhengzi memandang Lin Chen di sisinya, dan mengungkapkan ekspresi bertanya di wajahnya. Lin Chen memiliki tampilan yang tidak bernyawa sekarang, dan gemetar karena kegembiraan. Li Zhengzi mengalihkan pandangannya, dan dia bisa melihat dari ekspresi Lin Chen, bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang cucunya yang datang ke kota suci. Kegembiraan hebat itu tidak mungkin dipalsukan. Tidak salah, pria berambut hijau gelap dan bertubuh ramping ini terlihat tampan, sampai-sampai dikategorikan agak girly, dan dia adalah satu-satunya penyihir dari Bright Glimmer of Hope, Lin Xin, yang dijuluki tukang obat oleh semua anggota timnya. Lawan Lin Xin adalah seorang kesatria, jadi dia berjalan ke stadion bersamaan dengan kesatria ini. Tanpa meninggalkan kesatria waktu untuk membuka mulutnya, sosok Lin Xin melintas dan bergeser 100 meter, seolah-olah dia berteleportasi sebelum menutup jarak kepada kesatria ini. Pusat-pusat kekuatan dari semua 6 kuil besar hanya melihat kilasan punggung Lin Xin dalam cahaya biru, sebelum dia berakselerasi muncul 100 meter jauhnya. Kapan seorang penyihir bisa mencapai kecepatan seperti itu? Gumam si kesatria dengan bingung. Ksatria itu juga menggigil, tetapi ketika dia datang untuk mengambil bagian dalam kompetisi, dia secara alami tidak akan takut dengan mudah.
Dalam kilatan cahaya keemasan, elang putih salju dengan tanduk emas muncul di atasnya. Elang raksasa ini memiliki ukuran lebih dari 10 meter, dan tepat saat itu muncul, esensi cahaya terus melonjak dalam gelombang, dan mengalir sepanjang jalan di dalam kesatria. Kesatria ini awalnya berada di puncak tingkat ke-8 kultivasi, tetapi bantuan elang raksasa di langit menyebabkan sikapnya yang mengesankan itu langsung meningkat tajam, dan naik ke ranah tingkat ke-9 dalam sekejap mata. Lin Xin tidak mengucapkan mantra apapun, tetapi menggaruk udara kosong di depannya dengan tinju kanannya, dan segera menyebabkan sinar cahaya biru berbentuk jempol sepanjang 1 meter keluar, dan ditembakkan ke arah ksatria itu. Sinar biru tidak memancarkan suara sedikit pun, itu hanya memajukan dan menelusuri busur. Apa itu? Gumam si kesatria yang baru saja dikuatkan oleh Raja Wali Emasnya, dan berlari ke arah Lin Xin dengan kultivasi yang sangat meningkat. Melihat sinar biru yang tidak mencolok itu melesat keluar, ketika dia mengangkat tangan kirinya, warna keemasan pekat mengembun seketika dan berubah menjadi perisai emas di depannya, dan dia meluncurkan Divine Obstruction sambil berhenti di depannya. Sinar biru, bisakah lawannya menjadi penyihir elemen air? Ini adalah Great Gathering Coil, bahkan melalui serangan lawan yang tampak tidak menguntungkan, dia tidak bisa bertindak ceroboh. Sebagai Guardian Knight, ia harus mementingkan keselamatan dan menekankan pada konsolidasi. Dalam pertempuran antara Guardian Knight dan mage, Guardian Knight akan sering membutuhkan mage untuk menghabiskan kekuatan sihirnya terlebih dahulu untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun juga, Guardian Knight tidak ahli dalam kecepatan dan memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah, dan itu membuat mereka tidak berada dalam posisi yang baik saat melawan penyihir yang menggunakan sayap spiritual mereka untuk mencapai penerbangannya. Bang! Ketika sinar biru secara akurat mendarat ke perisai Guardian Knight, melawan semua harapannya, sinar biru yang tampak lembut dengan kehadiran yang jauh dari sebanding dengan kekaguman bola api, itu tiba-tiba meledak pada saat kontak dengan perisai Guardian Knight. The Guardian Knight tiba-tiba didorong mendekati 10 meter jauhnya, dan warna abu-abu biru diciptakan pada perisainya. Segera, perisai suci spiritualnya dan dataran tingginya menghilang di tengah-tengah sinar biru, ketika udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Itu bukan air, tetapi api. Tapi sihir macam apa itu? Pikir si kesatria. The Guardian Knight kehilangan perisainya di bawah keadaan obstruksi ilahi, dan membakar aliran udara yang panas, itu telah menyebabkan energi spiritualnya menguras dengan kecepatan besar. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil menangkal sisa besar yang dihasilkan oleh sinar biru itu. Meskipun budidayanya dinaikkan ke tingkat ke-9 berkat tunggangannya, pada akhirnya ia belum mencapai tingkat ke-9 secara nyata. Menghadapi ledakan instan mantra api lawan pada tingkat ke-9, ia tahu bahwa peluang menangnya cukup sulit. Kali ini, Lin Xin meluncurkan serangan lagi. Di belakang punggungnya, rambut hijaunya berkibar secara perlahan di sisi lengan kirinya, saat tangan kanannya diangkat sekali lagi, dan kali ini, dua sinar biru seperti itu ditembakkan lagi. Kulit Guardian Knight telah menjadi sangat tidak sedap untuk dipandang. Dalam situasi tanpa peralatan yang bisa digunakan, perisainya hanya bisa diwujudkan dengan mengandalkan energi spiritualnya sendiri, dan menambahkannya dengan obstruksi ilahi, itu dapat membentuk keadaan pertahanan terbesarnya. Tetapi sinar biru sebelumnya hanya menembus pertahanannya, dan kali ini, dua dari mereka pasti akan lebih sulit untuk dilawan. Dalam teriakan besar, Guardian Knight melangkah maju, dan menelusuri busur dalam gerakannya. Sementara itu, cahaya suci naik dari seluruh tubuhnya, dan segera mengirimnya ke mode yang disucikan. Tangannya bersilang di udara, dan perisainya bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya muncul. Api pijar membentuk perisai berat ini, yang digunakan untuk memblokir serangan yang masuk. Itu masih keterampilan obstruksi ilahi, dan satu-satunya harapannya saat ini adalah, bahwa mantra instan yang dilepaskan Lin Xin ini, sebenarnya menghabiskan sejumlah besar kekuatan magis, sehingga penyihir yang menentangnya akan memiliki kekurangan sumber daya yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Ketika sinar biru meledak berturut-turut, Guardian Knight sekali lagi menyadari kesalahannya. Kedua entitas biru ini meledak secara berturut-turut, dan menyebabkan perisai yang menggunakan Holification dan Spiritual Highland sebagai dasarnya, itu benar-benar terpecah lagi, api biru yang membakar langsung menjulang di sekitar tubuh Knight itu.
Beberapa sudah ada padanya, dan menyebabkan pengeluaran besar energi spiritual untuk terus memancar keluar, yang semuanya hanya disebabkan oleh sinar cahaya biru yang mengerikan. Jadi pusat kekuatan besar yang nyata dari tingkat ke-9 itu benar-benar hal yang menakutkan. Ucap penonton. Pertandingan ini tampak jauh lebih santai dari sebelumnya, tidak ada sihir yang mencolok, tidak ada kemampuan yang kuat, dan tidak ada kelainan menghina dan kasar seperti yang ditunjukkan oleh Sima Xian. Tetapi pusat kekuatan besar sejati mampu membedakan banyak dari ini. Sinar cahaya biru yang tampak sederhana itu tidak sederhana sama sekali. Li Zengzi menatap Lin Xin dengan tatapan kaget, dan kemudian bergumam. Dataran tinggi spiritual yang kental, itu sudah melampaui skala sihir. Kontrolnya terlihat mudah, namun sangat rumit atas energi spiritual. Gumam Li Zengzi. Tingkat mengerikan macam apa yang sudah dipahami bajingan kecil Lin Xin tentang api ini? Ucap Li Chen. Kejutan Lin Chen bahkan melampaui Li Zengzi. Apakah itu masih cucunya yang sama? Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang dia tidak punya cara untuk mereproduksinya. Meskipun kultivasi Lin Chen membuat terobosan terakhir setelah bertahun-tahun mengalami kemacetan, hingga akhirnya mencapai tingkat ke-9 setelah berakhirnya Perang Suci, dia masih merasa benar-benar tidak dapat mereproduksi kontrol atas elemen api. Selain itu, Heart of Fire Lin Xin memberinya kontrol atas api, dan itu jauh melampaui penyihir biasa. Setelah cucunya menghilang selama lebih dari 4 tahun hanya untuk kembali dengan begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tepat pada saat ini, tampilan keterampilan Lin Xin berikutnya mengguncang seluruh hadirin. Kaki kirinya melangkah maju sedikit, saat dia mengenakan ekspresi yang sangat terfokus pada wajahnya, dan matanya berkedip dalam ketulusan. Mengangkat tangan kirinya, kali ini dia menggunakan kontrolnya, dan dia hanya menggunakan telunjuknya. Sinar biru muncul dengan berani di udara yang terlihat lebih pendek dari dua sebelumnya, tetapi tidak segera pergi menuju Guardian Knight, dan hanya berada di sekitar di sisi Lin Xin. Dalam sekejap mata, Lin Xin flamboyan memunculkan 12 sinar biru ini, menyebabkan Guardian Knight yang berlawanan itu terlihat benar-benar menjadi kosong. Karena dua sinar biru sudah membuatnya sangat letih, bagaimana mungkin kekuatan yang begitu banyak dari mereka itu bisa menyelamatkan hidupnya? Secara kebetulan, pertemuan besar kuil telah menetapkan aturannya, bahwa membunuh lawan, itu sama sekali tidak diizinkan, atau dia takut dia sudah akan melarikan diri dalam kepanikan besar. 20 lebih sinar di langit membentuk dua kata besar, yaitu, Sin Air. Sin Air. Melihat kata-kata ini, gelombang air mata mulai mengalir di pipi Li Xin yang ada teras. Dia telah kembali, dan meskipun dia belum datang untuk mencari aku, dia masih ingat aku. Gumam Li Xin. Segera, Lin Xin mengangkat tangannya, dan menggunakan sinar cahayanya yang sangat kuat untuk membentuk simbol hati yang mengelilingi nama Sin Air. Bajingan tengik ini, gerutu Lin Chen. Mata Lin Chen segera memerah di luar kendalinya, dan menemukan untuk pertama kalinya, bahwa pertunjukan cucunya itu tidak begitu menjijikkan. Otot-otot di wajah Guardian Knight yang berlawanan itu berkedut segera, lawan itu benar-benar membuat pernyataan cinta dalam pertandingan Great Gathering Kuil. Ini hanya akan membuatnya mengubur wajahnya di telapak tangannya. Menemukan rasa malu yang tidak tertahankan lagi, Guardian Knight menoleh dan pergi. Apa gunanya dilanjutkan, bahkan untuk menjaga pertandingan berjalan lebih jauh? Dia jelas sudah kalah juga. Lin Xin itu tampak lebih mengerikan daripada mantra api terlarang biasa. Lin Xin menghadap ke atas, dan melihat garis buram gambar jantungnya, sebelum raungan burung phoenix yang resonan tiba-tiba terdengar, dan sinar biru segera berkumpul di dadanya untuk menghilang dalam sekejap mata. Kemudian dia meninggalkan arena, dan mengambil jubahnya saat dia kembali ke rekan-rekannya. Dalam kompetisi ini, pengamat sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan kontak dengan para kontestan. Duduk di sana, Li Xin sudah menangis pahit. Jadi dia akhirnya kembali, dan tidak melupakan aku. Gumam Li Xin. Melihat adegan sebelumnya, bahkan wasit utama Chen Zidian memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Berpikir pada dirinya sendiri, anak-anak sekarang benar-benar semakin berani. Tapi tindakan Lin Xin sama sekali tidak melanggar aturan. Dia sudah membuktikan kekuatan sinar kebiruannya kepada seluruh hadirin, sebelum menuliskan dua kata ini. Sungguh sebuah misteri. Yang paling penting untuk pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 adalah,
menemukan jalan untuk berjalan sendiri, dan Lin Xin tidak diragukan lagi telah menemukan jalan ini. Dia melepaskan diri dari casting sihir tradisionalnya dan menemukan alternatif lain, dan menciptakan jalannya sendiri. Mungkin dia tampak sedikit lebih rendah dalam hal skala serangannya, tetapi kekuatan serangannya jelas di antara para penyihir api. Dan yang lebih pentingnya lagi, pelepasan sihirnya yang instan, itu akan membuat kemampuannya bertahan di medan perang tidak diragukan lagi akan menjadi sangat hebat, dan tidak perlu memberinya bantuan dengan panggilan lain. 3 dari 10 orang yang membentuk Bright Glimmer of Hope telah beraksi, yang semuanya meraih kemenangan, dan semuanya menang dengan gayanya masing-masing, terutama Sima Xian dan Lin Xin, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam. Cahaya seleksi muncul kembali, tetapi terhadap semua harapan, satu lagi cahaya seleksi sekali lagi menerangi seseorang di antara jajaran Bright Glimmer of Hope, serta orang lain di sisi kuil jiwa. Melihat orang itu diterangi di sisi kuil jiwa, banyak orang tidak bisa menahan napasnya, karena itu sebenarnya adalah kepala pelengkap dari kuil jiwa, yaitu Sansui Popo. Perang suci mungkin telah menyebabkan kerusakan besar pada aliansi, tetapi juga memberikan kenaikan cepat ke lada pusat kekuatan besar. Sama halnya seperti Lin Chen, Sansui Popo berhasil melalui upayanya yang besar untuk mencapai terobosan, dan naik ke tingkat ke-9, dan meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Selain itu, sebagai istri kepala kuil jiwa, dia memegang peran penting dalam kuil jiwa. Secerca harapan yang cerah tiba-tiba menabrak sebuah kelompok besar. Kali ini tidak ada yang optimis bagi mereka, karena ini bagaimanapun juga adalah pusat kejuatan besar pertama dari tingkat ke-9 yang mereka temui. Tetapi pada saat kontestan di sisi Bright Glimmer of Hope melepaskan jubahnya, keributan besar langsung muncul. Dia terlalu muda. Bagaimana mungkin Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope ini benar-benar dibentuk dengan begitu banyak orang-orang aneh seperti ini? Bisakah mereka memiliki teknik khusus untuk mengubah penampilan mereka? Bagaimana mungkin masing-masing dari mereka terlihat begitu muda? Penataan rambutnya yang panjang itu tertiup angin sepoi-sepoi, saat dia membawa senyum nyentrik di wajahnya, Chen Ying'er segera memasuki stadion. Sansui Popo memiliki pandangan yang tak berdaya ketika melihatnya, dan tidak melonjak dalam kegembiraan saat melihatnya, itu sangat jelas, Chen Ying'er telah bertemu kakek dan neneknya sebelum dimulainya Great Gathering Kuil. Setelah Chen Ying'er memasuki stadion, dia tidak segera mengucapkan mantra, tetapi memberikan pandangan sedih kepada neneknya sendiri, seolah-olah mengatakan kepadanya, lakukanlah sesuai keinginan kamu, tetapi jangan membuatnya terlalu menyakitkan. Sansui Popo menghela nafas ringan. Dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan mengucapkan beberapa kata. Aku menyerah, ucap Sansui. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera berbalik untuk keluar dari ladang. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya, dan keluar dari stadion dengan lincah, serta dengan senyuman lebar di wajahnya. Apa-apaan ini? Sansui Popo baru saja menyerah. Mayoritas yang luar biasa, merasa seolah-olah mereka salah dengar. Bagaimana mungkin kepala pelengkap dari kuil jiwa menyerah terhadap seorang gadis muda seperti itu? Faktanya, itu adalah kompetisi knockout, hanya dengan kalah satu pertandingan, seseorang tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berpartisipasi dalam sisa pertemuan besar kuil. Li Zengzi mengerutkan alisnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahannya. Dengan pemahamannya tentang skuad Bright Glimmer of Hope, dia secara alami tahu tentang hubungan antara Sansui Popo dan Chen Ying'er. Situasi menyerah sebelum urtandingan di Great Gathering Kuil itu sangat jarang terjadi. Tetapi tidak sepenuhnya absen. Misalnya, pernah ada di Great Temple sebelumnya dari Great Gathering, dua pemburu iblis yang sebelumnya terpisah, dan mereka bertemu satu sama lain. Tepat setelah pertemuan, salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerah. Tidak peduli apapun, tidak ada aturan yang melarang kekalahan itu, jadi meskipun gerakan Sansui Popo menimbulkan pertanyaan, tidak ada yang menghentikannya untuk melakukannya. Secara misterius, para kontestan di sisi kuil jiwa, semuanya memiliki penampilan yang tenang, dan tidak ada dari mereka yang bahkan berani pergi untuk mengomentari tindakan Sansui Popo. Melihat adegan ini, Li Zengzi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ketenangan kuil jiwa ini tampaknya memiliki makna lain. Meskipun hubungan kuil jiwa dan kuil penyihir tidak sedekat kuil asasin dan kuil kesatria, tapi kuil jiwa dapat dianggap sebagai pendukung kuil mage untuk waktu yang lama sekarang ini.
Hanya saja, kerja sama mereka tercapai dengan cara yang lebih profesional. Persaingan terus berlanjut. Pertandingan pertemuan besar kuil berlangsung untuk waktu yang singkat, pertama karena tidak ada perjuangan hidup atau mati, dan karena para kontestan berada di tingkat ke-9 untuk beberapa individu, dan pada tingkat ke-8 untuk yang tersisa, celah dalam kekuatan akan muncul sangat mudah, dan membuat sebagian besar pertandingan menjadi sangat singkat. Di pagi hari, lebih dari 40 pertandingan berakhir. Berdasarkan kecepatan ini, putaran pertama dari tahap pertama harus berakhir pada malam hari. Dari 5 kuil besar yang berpartisipasi, dan Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope yang terakhir ini, adalah satu-satunya yang hanya terus menang dari awal hingga sekarang. 5 dari mereka sudah meraih kemenangannya, seperti Yang Wenzhao, Sima Xian, Lin Xin, Chen Yinger, serta Duan Yi yang juga mencapai puncak tingkat ke-8, dan menang berkat kolaborasi sempurna dengan Mammoth Mound-nya di dalam pertandingan. Dari 5 orang ini, hanya Duan Yi yang memiliki waktu yang agak sulit, karena ia dihadapkan dengan pertempuran sengit melawan penyihir selama 1/4 jam, dan mencapai kemenangannya dengan mengandalkan pertahanan dan keterampilan pribadinya yang besar. Mengesampingkan kemenangannya, anggota yang lain memiliki waktu yang agak mudah. The Great Gathering Temple tidak memasukkan istirahat untuk jeda makan siang. Pusat kekuatan besar yang berpartisipasi tidak akan mengalami kesulitan, bahkan menghabiskan 10 hari atau setengah bulan tanpa makan, sehingga kompetisi ini tetap berjalan. Pada saat pertandingan ke-48, kandidat ke-6 Bright Glimmer of Hope adalah target cahaya seleksi, dan kali ini yang berdiri di paling kiri dari barisan mereka. Pada saat cahaya seleksi berhenti, penampilan semua petinggi 6 kuil agung terkonsentrasi padanya, karena semuanya telah tahu, bahwa posisi pertama pasukan perburuan iblis akan selalu menjadi milik kapten mereka. Dan Kapten Bright Glimmer of Hope tidak lain adalah Long Hao Shen. Jadi, setelah lebih dari 4 tahun berlalu, Long Hao Shen akhirnya muncul kembali. Keberuntungan Long Hao Shen sangat kurang, karena lawannya adalah kepala kuil pejukin, Qiyu Yonghao, yang merupakan pusat kekuatan besar nomor 1 kuil pejuang. Qiyu Yonghao menjadi kosong setelah melihat cahaya seleksi memantul padanya. Long Hao Shen, apakah aku benar-benar akan bertukar pukulan denganmu hingga sedemikian rupa? Pikir Qiyu Yonghao. Sosoknya berkedip, Qiyu Yonghao masuk ke arena, dan di sisi lain, Long Hao Shen menjadi terlihat setelah melepas jubahnya, dan menjadi target semua garis pandang. Bahkan sebelum memasuki lapangan, dia kembali untuk melakukan hormat kesatria ke arah kakeknya, Long Tianying, sebelum menuju ke lapangan. Mengenakan pakaian bela diri putih sederhana, rambut emas panjangnya menutupi bahunya, dan mata jernihnya itu tampaknya mampu melihat melalui apapun, selain tampan dengan penampilan puncak, ia memiliki disposisi mantap, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi tidak peduli bagaimana orang akan melihat wajahnya, dia hanya terlihat berusia 20-an atau lebih. Namun sifat-sifat lain ini, itu menyebabkan semua orang melupakan usianya yang masih muda. Menatapnya secara tidak sadar, itu akan memberikan perasaan angin sepoi-sepoi yang bersih. Dia tidak menyebarkan fluktuasi energi spiritual, tetapi hanya dengan berdiri di sini, dia langsung menjadi titik fokus. Bahkan kepala kuil pejuang, Qiyu Yonghao, bukanlah target perhatian. Dalam kuil kesatria, semua kesatria Findasi Emas bangkit dan membalas hormat Long Hao Shen. Tidak peduli berapa lama dia hilang, dia masih kepala Sein Knight dari kuil kesatria mereka, sampai kuil kesatria akan menghapus pengumuman itu, serta menjadi komandan semua kesatria Fondasi Emas dan kesatria Fondasi Mithril. Tidak hanya kuil kesatria yang mengenali Long Hao Shen, tetapi kuil Assassin, kuil Priest, kuil pejuang, dan kuil mage, semuanya memiliki banyak orang mengenalinya. Meskipun Long Hao Shen tidak muncul untuk waktu yang lama selama Perang Suci, ia meninggalkan kesan yang mendalam di kuil Assassin, Warrior, dan Mage. Dan dalam pertempuran berdarah melewati Gunung Selatan, dia bahkan menjadi pahlawan yang menyelamatkan benteng. Sejarah ini tidak akan dilupakan begitu saja. Tidak peduli berapa lama waktu yang berlalu, mereka masih mengenali fitur-fitur tampan di wajah Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.